Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi lebih keras. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan tema di bulan ini soal keberanian. Kasih tahu sebelah kiri kanan kita, katakan berani. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat terkenal ya, dengan lagunya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita dengar dengan judul Doa Yabes. Jadi kita hari ini akan belajar tokoh yang bernama Yabes. Sama-sama bilang Yabes. Yabes ya. Yabes di Alkitab hanya ada 2 ayat Bapak Ibu, tetapi dia merupakan tokoh yang cukup menjadi sorotan bagi umat Kristiani Bapak Ibu. Lagunya yang sempat kontroversial ya, di mana kalau kita dengar lagunya tuh terkesan kita minta Tuhan itu berlebihan ya. Karena tahu ya lagunya ya. Apa lagu doa Yabes? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah ya, dan memperluas apa? Wah, cukup familiar ya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa siapa? Wah, lagu yang cukup terkenal ya, cukup terkenal ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita akan belajar soal Yabes Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap orang yang ada di tempat ini rindu supaya hidupnya itu berubah. Ya. Berubah ke arah mana Pak Pendeta? Pasti rubah ke arah yang lebih baik. Gak hanya di dalam rumah Tuhan, tapi di luar sana orang itu rindu hidupnya berubah. Ya. Yang tadinya istilahnya hidupnya pas-pasan, rindu berubah menjadi hidup yang mapan. Mungkin miskin, rindu menjadi kaya. Yang lagi sakit, rindu untuk sembuh. Ya. Yang sekarang posisinya mungkin di tingkat 1, yang paling tinggi tingkat 10, rindu gak ke tingkat 10? Rindu. Jadi gak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia ya ada kerinduan untuk yang namanya berubah. Sama-sama bilang berubah. Ya, ada di sini di ruangan ini yang rindu gak berubah? Gak ada ya. Semua rindu ada perubahan Bapak Ibu. Ya, dan kita akan belajar dari tokoh yang bernama Yabes ya. Seorang yang bernama Yabes ini kita akan belajar lewat doanya Bapak Ibu yang sangat terkenal ya. Kenapa kita akan belajar terkait dengan tema kita berani? Karena kita akan melihat siapa sih Yabes. Kok dia berani-beraninya doa yang cukup unik Bapak Ibu saya bilang. Ya. Dari latar belakangnya yang akan kita lihat, kenapa dia bisa doa seperti itu Bapak Ibu. Yuk kita buka 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10 ya. Ayat yang kita baca adalah lirik lagu tadi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tahu lagunya berarti tahu ayat ini. Yuk kita buka. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai dengan 10. Ya. Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitab, yang bawa Alkitab, yang bawa HP boleh buka, yang enggak bawa apa-apa lihat ke depan ya. Ada di depan ya. Di layar depan. Ya, kita baca bersama-sama ayat 9 sampai dengan 10. Baca dengan suara keras. 3, 2, 1, ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitab Tawarik ini Bapak Ibu ditulis sama seorang nabi yang bernama Ezra. Ezra yang menulis. Bukan saya Bapak Ibu, Nabi Ezra. Dan setelah itu diteruskan oleh adik kecil saya yang namanya Nehemia.
Ya Bapak Ibu. Ezra dulu, baru setelah itu dilanjutkan oleh Nehemia. Kitab ini ditulis Bapak Ibu menceritakan soal pembuangan bangsa Israel ketika dia dijajah oleh bangsa Persia sama Babel Bapak Ibu. Ya. Dan penulis di sini Bapak Ibu di kitab Tawarik ini meng-highlight semua tokoh-tokoh yang ada di masa pembuangan itu Bapak Ibu. Yang memiliki iman Bapak Ibu. Meskipun keadaannya saat itu susah. Karena masa pembuangan. Ya Bapak Ibu, ibaratnya kayak bangsa kita ini dijajah. Nah ada orang yang nulis kitab gitulah kira-kira. Masa yang sangat sulit, masa yang sangat sukar. Nah dari antara banyak tokoh yang ditulis di kitab Tawarik, ada satu tokoh yang kita pelajari hari ini yang bernama Yabes. Hanya 2 ayat saja di kitab kita yang besar itu, Yabes disebutkan. So kita akan belajar, kok 2 ayat ini, tokoh Yabes ini, kok bisa-bisanya kita bisa pelajarin. Padahal 2 ayat kan kayak terkesan, wah ini kayak gak penting, udahlah gak usah dibahas lah si Yabes ini kan lah ya. Belajarlah dari yang kitabnya banyak gitu, kayak Paulus, ya Petrus, kan banyak kitabnya. Mending kita pelajarin itu. Kenapa kita belajar Yabes? Nah kita akan belajar hari ini. Siapa sih Yabes itu? Yabes itu adalah orang suku Yehuda. Dari 12 suku Israel ada suku yang bernama Yehuda. Dulu Elion hampir namanya mau dikasih Yehuda. Kenapa saya mau kasih? Karena Mesias itu asalnya dari Yehuda. Masih ingat suku Israel ada 12 siapa aja? Simeon, Lewi, Dan, Gad, Naftali, Asher, Yehuda. Ya begitulah sampai 12. Anak-anak Yakub 12. Nah, Yehuda itu dipilih ya oleh Allah, di situ akan lahir juru selamat. Makanya lambang dari Yehuda itu apa? Lion. Singa. Singa dari Yehuda, ya. Nah, si Yabes ini orang yang cuma 2 ayat ini yang terkesan gak penting, asli dari suku Yehuda. Itu kita lihat, apa sih Yehuda? Kok dari tadi bahas Yehuda? Yuk kita buka yuk. Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Biar kita tahu nih siapa suku Yehuda. Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Ya ditampilkan. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Selanjutnya. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Berarti Yehuda ini termasuk dari janji Allah ini. Halo. Yehuda ini masuk nih dalam kategori 3 ayat dalam kejadian ini karena dia suku Yehuda. Suku yang dijuluki singa jantan, singa betina. Siapa yang dapat membangunkan? Loh, kok bisa? Yabes malah berdoa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Orang padahal janjinya Tuhan orang dia menjadi bangsa yang besar kok. Lihat, maka kepadanya akan takluk bangsa bang. Seharusnya secara logika kita, Yabes gak usah perlu doa seperti itu. Karena sudah dijanjikan oleh Allah. Tapi kenapa Yabes berdoa seperti itu, Bapak Ibu? Yuk, kita akan melihat lebih jauh. Nama Yabes, kalau bahasa Ibraninya Yabes, ya, Yabes itu apa sih artinya? Artinya adalah kesakitan, penderitaan, sesuatu yang tidak enak. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Nih yang punya anak nih, Kateti, ya, kasih nama Iren, kasih nama Hiro. Kateti punya reason nggak? Kenapa kasih nama Hiro? Ada kan? Iya kan? Ada sesuatu kan yang ditaruh dalam hati Kateti dan Abang Rio. Aku namai anakku Hiro. Ada doanya toh, bener kan?
Abang Rio, bener nggak? Atau aku salah nerka? Ada kan? Atau asal-asal ya kasihlah nama ini? Enggak kan? Ada sesuatu yang menjadi doa kan? Halo Bapak Ibu. Tante Anum, kasih nama Angel ada tujuannya nggak? Ada doanya nggak? Atau sekedar Angel aja lah, cakep lah ini namanya Angel. Pasti ada kan? Bapak Ibu, halo Yabes. Arti nama Yabes itu penderitaan. Para teolog mengatakan bahwa kenapa dikasih nama penderitaan? Karena ibunya melahirkan dia lebih sakit dari persalinan yang biasa, makanya dikasih nama Yabes. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, ada nggak pernah kita nemu nama orang, ya, namanya misalkan Sakit Nasution gitu, ya, penderitaan Panggaribuan gitu, ada nggak? Ya, walaupun lahirnya sakit, kalau bisa namanya bagus, bener nggak? Halo, ya, ada Ita Panggaribuan, wah namanya keren, Ita. Apa kepanjangan penderitaan? Nggak ada. Panggilannya Ita gitu, nggak ada Bapak Ibu. Semua kita dikasih nama, ini orang-orang tua kasih nama pasti ada Anak-anak yang muda pernah nanya nggak kenapa aku dikasih nama ini? Pernah? Pernah kan? Udah pernah nanya. Jordan pernah nanya? Pernah. Kenapa, Dek? Boy band. Wah. Sekarang kan jadi boy band. Oh enggak ya? Oh karena boy band. Ada yang namanya Jordan. Oh tuh. Ada. Tuh, tapi baik nggak? Ya baik namanya. Ya kan nggak mungkin namanya nggak baik. Wah boy band yang nggak terkenal gitu, yang buruk. Nggak mungkin. Pasti yang terkenal Bapak Ibu. Nah, pentingnya sebuah nama Bapak Ibu bagi bangsa Israel saat itu. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu di kitab Perjanjian Lama PL, semua nama-nama tokoh Alkitab itu ada artinya. Musa, ada nggak artinya? Yang diambil dari ayah. Karena aku ambil dari ayah. Ya. Nggak mungkin ada anak lahirnya di Hermina dikasih nama Hermina Batubara. Kenapa Bang Rio? Karena dia lahir di Hermina. Namanya Hermina. Enggak gitu juga tuh. Ya. Elion lahir di Evasari, namanya Evasari Ozerli Riwadu. Wah. Sekalian aja jadi maskot di rumah sakit itu. Saya kasih juga nama Elion karena nama Allah. Lion itu dari Lion itu. Allah yang maha tinggi. Ozerli itu Elohim Ozerli, penolongku. Jadi yang Allahku yang maha tinggi, penolongku Riwadu. Ada artinya Bapak Ibu, gak sembarangan. Halo, Yabes, penderitaan, ya, kesakitan. Dia malah dikasih nama itu. Ya. Bahkan di kitab Perjanjian Lama Bapak Ibu ada yang mengganti namanya loh. Bapak Ibu saudara tahu Benyamin? Sebelumnya tahu nggak namanya apa? Ben-Oni namanya. Ben-Oni. Makanya diganti Benyamin. Ben-Oni itu apa? Anak dari deritaku. Diganti menjadi Benyamin Bapak Ibu. Anak tangan kananku. Ingat Naomi? Marah. Ya, marah. Pahit. Hidupku terlalu pahit. Ganti namaku jadi Marah. Jangan panggil aku Naomi. Wah. Lihat, segitu pentingnya. Kalau udah dikasih nama, karena lihat keadaan dia, jangan panggil aku Naomi lagi. Panggil aku Marah. Pahit hidupku. Kenapa dia bilang pahit? Suaminya mati, ya. Mantunya mati, ya. Anaknya mati, mantunya pergi tinggalin dia satu, sisa si Ruth. Wah pahit banget hidup gue, udah panggil gue si pahit aja. Nah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami kepahitan hidup kan? Pahitnya hidup pernah kan rasain? Ada nggak kepikiran ganti aja nama aku, ya? Pahit Julianda. Wah, nggak sampai segitunya kan Mas Bim? Tetap aja, namaku tetap Bima. Seperti namaku Bima. Bima artinya perkasa kan? Bima besar. Bima Perkasa klub basket itu, ya. Bima, tetap aja Bima. Walaupun persoalan banyak nggak Mas Bim? Sangat. Tetapi tetap namanya Bima. Segitu pentingnya nama bagi bangsa Israel. Bagaimana Yabes cukup berani Bapak Ibu dengan keadaan yang dia alami? Dia tidak memiliki pilihan Bapak Ibu selain dia berdoa.
berdoa. Jadi penting untuk kita yang namanya berdoa. Jangan kita di tempat ini berserah dengan yang namanya keadaan. Jangan berserah dengan keadaan. Berserah kepada Tuhan itu pasti harus, tapi jangan berserah sama keadaan. Kita belajar dari Yabes. Nama dia dari dia kecil sampai dia besar si sakit, si derita. Tapi apakah dia pasrah dengan keadaan yang ada? Enggak. Cuman satu yang dia bisa lakukan, hanya berdoa. Kita akan lihat sepenggal ya Bapak Ibu dari doanya dia. Yang pertama, apa doanya? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kenapa sih Yabes berdoa seperti ini? Kenapa dia berkata seperti itu ya, berlimpah-limpah? Karena keadaannya itu tidak seperti keadaan orang-orang di sekitar dia, Bapak Ibu. Persoalannya, Pak Pendeta, boleh gak kita berdoa berlimpah-limpah? Halo, boleh gak? Gak ada yang salah, menurut saya. Gak ada yang salah. Yang perlu Bapak Ibu ingat, dan bagi saya juga ingat, dua dalam kita berdoa. Ketika kita meminta berkat, ketika berkat itu datang, kita harus jadi Persoalannya umat Kristiani banyak minta berkat sama Tuhan. Udah diberkatin, gak menjadi gak ada yang salah meminta berlimpah-limpah. Asal ketika kita dikasih berlimpah-limpah, kita memberkati orang lah. Amin. Kita samakan dulu persepsinya nih. Jadi kita berani berdoa, Tuhan berkati saya. Oke, ku berkati kau. Udah diberkati, saatnya kita untuk memberkati Ini gak soal materi loh Bapak Ibu. Ya, ini bicara juga soal akal budi kita, talenta kita. Kita semakin diperlipat oleh Tuhan talenta kita, semakin dipakai lebih dahsyat. Iya, bukan untuk kita, tapi untuk memberkati orang lain. Amin. Ya. Jadi berkati saya, lalu jadikan saya itu penting. Ya Bapak Ibu. Nah, saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Yang amin cuma satu orang. Ini kita orang yang diberkati oleh Tuhan gak? Amin. Nah, berarti saatnya kita memberkati orang. Anak muda, kita adalah orang yang diberkati Tuhan, amin. Bang, tapi aku masih naik TJ. Diberkati Tuhan. Emang apa potongannya? Kalau aku pakai CLX 300, ya, baru aku diberkati Tuhan. Waduh, bukan itu hitungannya. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan, amin. Keadaan kita ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, yuk kita jadi berkat bagi orang lain. Apa penghalang berkat, Pak Pendeta? Satu, dosa. Yang kedua adalah tidak bersyukur. Itulah penghalang berkat. Jadi Pak Pendeta, aku saya seperti orang yang tidak diberkati Tuhan. Coba cek. Kita sudah akui gak dosa kita di hadapan Tuhan? Firman Tuhan katakan, akuilah dosamu di hadapan Tuhan, maka Dia adalah setia dan adil. Akui dosa kita. Beres satu. Yang kedua, rasa bersyukur. Halo, kita bersyukur gak? Amin. Bersyukur dengan keadaan kita, amin. Amin Bapak Ibu. Amin loh, anak kita datang ke rumah Tuhan, bersama-sama bersyukur. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kemarin di apartemen saya ada yang bunuh diri. Umur berapa Pak Pendeta? Masih remaja. Jam 11 malam polisi datang banyak ke apartemen. Dikirim lagi fotonya, saya lihat, aduh masih pakai batik, seragam sekolah.
Bisa-bisanya di unit kecil itu, di apartemen saya, bisa aja dia cari. Ternyata dia udah pernah coba-coba. Kak Farel langsung chat, Isra, ini di tempatmu? Iya bang, masuk berita. Karena apa? Orang tua ribut, anaknya capek. Jadi saya mau kasih tahu buat kita, hadiah terindah buat anak kita tuh ya keluarga yang amin, anak-anak muda ya. Meninggal Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau sekarang ini kita ada di dalam rumah Tuhan, jangan bilang kita bukan orang yang diberkati Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi keadaan sekarang ini bukan embel-embel keadaan yang sulit, memang. Dunia semakin jahat memang. Ya. Oleh karena itu, kalau gereja masih dibuka, datang ke gereja. Sebelumnya ada yang meninggal juga, bunuh diri. Kalau tadi anak ini suaminya bunuh diri. Orang Kristen. Saya lagi ketua komunitas Kristiani apartemen. Aduh, Pak Pendeta, di bawah ada yang meninggal. Meninggal, oke kita layani, tapi bunuh diri, Pak. Gimana cara layaninya? Suami. Apotik. Saya suka beli obat di situ. Karena apoteknya cuma satu. Suaminya bunuh diri di situ. Gantung. Saya mau kasih tahu nih sama Bapak Ibu nih. Ini umat Tuhan loh. Selidik punya selidik ya. Kalau udah satu ngomong semua bisa kesebar. Kenapa dia bisa bunuh diri? Istrinya cerewet, marahin suaminya mulu. Ih, serius ini. Orang pas polisi datang, istri kayak nggak biasa aja, kayak nggak ada apa-apa, setetes pun air mata tidak ada. Tapi sebagai komunitas Kristiani kita sumbang. Bu, ini sebagai rasa turut berbelasungkawa. Oh ya, makasih ya. Kayak hidup tuh gak ada apa-apanya aja. Udah mati rasa, betul. Halo Bapak Ibu, bersyukur untuk kehidupan kita, amin. Aminnya gak ada, amin. Saya mau menjadi bersyukur saya. Aduh Tuhan, kalau masih datang ke gereja dengar firman Tuhan, terima kebenaran. Aduh, walaupun ngantuk, udah deh datang ke rumah Tuhan. Minta Tuhan Roh Kudus masuk deh firman Tuhan ke telinga saya ini. Puji Tuhan, tertanam di hati. Bersyukur. Firman Tuhan yang menguatkan kita, Bapak Ibu. Yang kedua, yang tadi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kedua, dan memperluas daerah. Di dalam The Living Bible dikatakan, tolong aku dalam pekerjaan. Bapak Ibu, saudara sekalian, rekan-rekan pemuda, pekerjaan kita, ya Bapak Ibu, adalah alat untuk mengumpulkan sumber-sumber untuk membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Sekali lagi ya, pekerjaan, usaha yang kita lakukan adalah alat untuk mengumpulkan sumber-sumber untuk membangun kerajaan Allah. So, yuk bersyukur untuk pekerjaan yang dipercayakan kepada kita hari-hari ini. Tapi Pak, saya cuma kerja begini. Saya tukang cuci. Saya tukang ojek. Terus kenapa? Halo Bapak Ibu, bersyukur. Daripada minta Tuhan rubah keadaan, kenapa gak minta Tuhan rubah sikap kita? Supaya kita bisa bersyukur. Bapak Ibu,
yang di depan ini. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ini supir gokar loh. Wah, Bapak Ibu gak percaya sama saya. Saya ini supir gokar, serius. Supir gokar, bintang 5. Serius, saya gak bohong ini. Loh, Pak Pendeta, kok mau jadi supir gokar? Loh, kenapa emang? Ada yang salah? Daripada saya pulang dari Sleepy ke Klender kagak ada penumpang, saya cuman bawa diri saya bawa penumpang. Bisa pilih sekali satu arah lagi. Ya. Terkadang kalau saya lagi cuti, saya bilang sama Clara, aku tarik dulu ya sebentar ya. Mari. Bapak Ibu, tarik saya. Wah, saya banyak lihat orang. Bahkan yang tahu, wah namanya Ezra, orang Kristen ya. Oh iya Pak, saya orang Kristen Pak. Kenalan. Saya lihat banyak macam orang. Ada suami istri, opung-opung, udah tua. Ya. Opung yang cewek, yang boru. Cewek. Kamu udah telepon mana? Sudah aku ini. Diam sejenak. Tadi kamu udah kunci pintunya? Udah, Ma. Saya nyetir di depan. Oh, sabar juga ya. Kehidupan. Saya lihat, oh ini toh. Udah tua Bapak Ibu, saya tanya. Opung mau kemana? Saya antar dia ke HI, Hotel Indonesia. Wah, ada acara Opung. Aku mau pijat, kakiku udah kram. Udah gak bisa jalan. Oh, keren juga. Iya, anakku udah di sana. Oh iya punya. Saya antar dia. Anaknya jemput dari lobi. Tahu saya, Bapak Ibu. Saya pun pernah ngantar saksi Yehova dari Perumnas, Kak Farel, dari Rusun. Baju rapi. Hari apa ya? Hari libur, tanggal merah. Oh baju rapi nih. Kalau baju tampilan rapi ke meja ini pasti mau ke. Saya bilang, wah mau doa nih ya. Ada doa di gereja. Udah, wah Pak namanya Ezra ya. Wah ini nabi luar biasa. Wah pas, Krista. Duduk di belakang. Anak sama ibu. Saya antar ke Duren Sawit. Coba yuk. Ya saya ini pengikut saksi Yehova. Waduh saya diem. Waduh. Untung saya antar ke Duren Sawit dari Perumnas. Dekat Bapak Ibu. Saya ngebut aja. Wah saya males ikut dengar ceritanya. Wah coba bayangin kalau saya antar itu ke Kuningan. Aduh. Banyak ceritanya. Oh iya. Bagaimana pandangan Mas ke saksi Yehova? Oh enggak, baik aja. Ya namanya inilah ya. Kalau saya debatin Bapak Ibu, wah panjang urusannya. Habis bensin saya ya, udah. Ya baik Bu, baik. Saya antar sampai rumah. Oh ini tuh hari Rabu. Mereka doa Bapak Ibu. Doa. Pakaiannya bukan kaos. Kayak Bang Rey, kemeja, celana bahan kayak gini. Kayak bener ibadah. Kebetulan kami lagi ada persekutuan doa hari ini. Halo Bapak Ibu. Kenapa ambil pekerjaan gokar? Iya itu saya mau juga kenal banyak orang Bapak Ibu. Sekalian tambahan susu lah. Susu Elion mahal Bapak Ibu. Mahal itu soya 150.000. Ya Bapak Ibu. Ya udah lakukan, jangan malu. Anak-anak muda itu tantangannya, gengsi sekarang ini. Aduh, aku mah lulusan ini masa sih? Aku kerjanya di tempat ini. Aduh. Itulah bedanya anak-anak generasi kita sama yang dewasa. Dulu yang dewasa dapat jauh, tetap kerja di sana. Pelan, step by step, makanya bisa sampai ini. Sekarang kita karena teman kita, lihat teman kita, oh dia udah sampai di situ, masa aku di sini sih? Jangan. Standar kita tidak sama dengan standarnya Tuhan. Selagi kita dipercayakan kerjakan dengan baik. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Ya Bapak Ibu. Nah, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian buka ayat supaya menjadi landasan kita dalam kita bekerja, dalam berusaha. Ulangan 8 ayat 11. Yuk tampilkan deh. Yuk Ulangan 8 ayat 11 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah
peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Selanjutnya 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Ayat 13. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. 14a aja saja kita baca. 3, 2, 1 ya. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Loncat ayat 17 yuk. 3, 2, 1 ya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah ini loh, jadi dasar kita. Bapak Ibu, segala yang kita lakukan, pekerjaan kita, apa yang kita peroleh, bukan karena kekuatan kita. Itu murni karena penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Siapa sih kita sehingga kita menyombongkan diri kita? Ya, bukan karena kita fasih ngomong, ya, fasih mencuap-cuap sehingga kita mendapatkan jabatan yang bagus, bukan. Masih ada di atas kita kok yang lebih. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita selidik punya selidik, ada nggak yang lebih pintar dari kita? Banyak. Ada nggak yang lebih jago dari kita? Ngomong, banyak. Tetapi kenapa sih kita yang dipilih? Itu karena kemurahan tuh. Ezra punya project. Kira-kira banyak nggak perusahaan yang kerjain projectnya Ezra? Banyak. Banyak. Tapi kenapa ya aku yang dipilih? Karena kemurahan tuh Tuhan. Tapi orang langsung menjawab, itu karena lu banyak link, lu karena banyak channel. Banyak gak yang punya channel? Banyak. Ada yang tembus gak? Amin. Karena kemurahan tuh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan memperluas daerahku. Tolong aku dalam pekerjaan. Jadi itu juga harus kita doakan kepada Tuhan. Dalam segala apapun yang kita kerjakan, kita minta pertolongan Tuhan. Lalu Yabes berkata apa Bapak Ibu dalam doanya? Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Apa jadinya kita tanpa penyertaan Tuhan? Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Apa jadinya kita jika kita tanpa penyertaan Tuhan? Jadi apa? Jadi amsyong. Karena ada Tuhan kita masih bisa berdiri Bapak Ibu. Dalam segala tantangan, ya. Dalam segala persaingan yang ada di pekerjaan kita, usaha kita. Karena penyertaan Tuhan lah kita masih Bapak Ibu Saudara tahu Yusuf ya? Kejadian 39 ayat 2a, coba ditampilkan saja. Kejadian 39 ayat 2a. Di situ dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam. Jadi ketika kita berhasil itu karena siapa? Penyertaan Tuhan. Ingat loh, karena tuh Yusuf berhasil karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Kalau kita flashback Bapak Ibu, kisah Yusuf seakan-akan kayak tidak ada tuh. Masuk ke sumur, dijual, dijadikan budak. Masuk penjara nggak? Masuk. Kok kayak nggak ada Tuhan ya? Tetapi proseslah yang membuat kita menyadari bahwa ada Tuhan di tengah kita. Apa yang menjadi penghalang penyertaan Tuhan? Ketika kita tidak berani melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau melangkah sama Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan. Amin. Jadi kalau Pak Pendeta, aku belum pernah merasakan penyertaan Tuhan. Engkau berani melangkah gak sama Tuhan?
Oh, agak ragu sih. Karena kalau ikut Tuhan kayaknya tantangannya berat banget. Ya gak akan kau lihat penyertaan Tuhan. Halo? Tetapi mau lihat penyertaan Tuhan? Mau lihat mujizat Tuhan dinyatakan? Melangkah sama Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, tadi lagu kita, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan, ku diangkat dan di... Nih, lagu ini cocok gak buat orang yang cuma di kamar, gak ngelakuin apa-apa? Gak akan terjadi. Kita harus berani melangkah. Tentunya kita melangkah bersama dengan Tuhan. Yang sekolah sama berani melangkah. Melangkah bersama Tuhan. Amin. Di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan akan kasih yang namanya penghiburan. Ya, kenapa Tuhan kasih penghiburan? Kalau Tuhan kasih penghiburan, ada orang yang mengalami pergumulan, padahal kita juga lagi mengalami pergumulan, kita bisa gak menghibur dia? Bisa gak menguatkan dia? Bisa. Karena apa sih kita bisa menguatkan dia? Karena ada penghiburan dari Tuhan. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara datang nih ke konselor, datang ke hamba Tuhan. Ya, menceritakan apa yang sedang digumuli. Saya mau tanya, konselor sama hamba Tuhan itu punya pergumulan gak? Halo, punya gak? Kok tapi dia bisa sih mendengar Bapak Ibu? Karena dia dikasih penghiburan sama siapa? Sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara juga bisa menerima penghiburan itu. Sehingga ada orang datang ke Abang Rio, ke Tulang Beni datang. Lang, aku ngalamin ini loh Lang. Tulang bisa menguatkan. Kenapa tulang bisa menguatkan? Bukan karena tulang gak ada persoalan, tapi karena ada penghiburan yang Tuhan Yesus berikan kepada Tuhan. Amin. Ya. So minta penghiburan sama Tuhan. Hari ini kan mungkin hari-hari ini kita banyak yang kita gumuli. Tuhan, aku minta penghiburan daripada Tuhan. Kalau memang hari ini aku belum dijawab oleh Tuhan, aku minta penghiburan dari Tuhan. Sehingga ada temanku datang menceritakan persoalan. Aku bisa menghibur dia. Aku bisa tetap menjadi berkat buat dia. Padahal aku sedang bergumul. Amin. Ya, Bapak Ibu. Itu doa dari Yabes. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Apa doanya Yabes? Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Yang menjadi penghalang dari perlindungan Tuhan, Bapak Ibu, catat baik ya Bapak Ibu, yang menjadi penghalang perlindungan Tuhan adalah ketika kita merasa tidak ada seorang pun yang mengerti saya. Sekali lagi, yang menjadi penghalang perlindungan dari Tuhan ketika kita berpikir tidak ada seorang pun yang dapat mengerti saya. Loh, peran Tuhan Yesus itu siapa jadinya? Orang dia perlindungan kita kok. Bahkan firman Tuhan katakan dia kota benteng kita, kubu pertahanan kita. Kok bisa-bisanya kita berpikir tidak ada seorang pun yang dapat mengerti saya? Itulah penghalang perlindungan Tuhan. Terlalu sempit Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita berpikir bahwa persoalan yang kita alami saat ini hanya aku yang Tuhan berikan persoalan di dunia ini. Seperti ini. Sakit. Kecewa. Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya. Di ujung Sentani, Papua, ada juga yang ngalamin Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu. Di Samarinda juga ada yang ngalami pergumulan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan merasa kayak Bapak Ibu Saudara sendiri yang merasakan pergumulan itu. Orang di ujung dunia pun udah ngerasain dan mereka bisa melewati. Jadi jangan merasa nih, wah aku sendiri.
dia merasakan ini. Enggak. Udah banyak orang yang merasakan itu Bapak Ibu. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, kita bisa nggak keluar dari pergumulan kita? Sangat bisa. So persoalan yang kita alami saat ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu Saudara pikir tidak bisa melewatinya, saya mau tanya sekali lagi. Bisa nggak kita lewatin? Bisa. Karena apa? Udah ada orang-orang sebelum yang pernah rasakan yang Bapak Ibu rasakan, dan mereka bisa melewatinya. Jadi ketika kita sekarang mengalami pergumulan, bisa nggak kita lewatin? Bisa. Bisa bersama siapa? Iya, itu yang harus kita ingat. Bisa bersama Tuhan. Kita sadar Bapak Ibu, tidak semua teman, rekan, saudara kita, kakak kita, adik kita mungkin gak mendukung kita Bapak Ibu, gak bekerja sama dengan kita. Mungkin ada yang sensitif ya Bapak Ibu, mungkin jadi kasar, mengabaikan keluhan kita. Mungkin juga ada yang meremehkan masalah kita. Mungkin ada Bapak Ibu, lu baru gitu doang, mas kecil itu lu bocil lu, gitu aja lu gak bisa lewatin lu. Ntar lu masalahnya lebih besar lu, dia lagi ngadapin itu, gak usah ceritain yang besar-besar dulu. Bantu dia dulu lepas dari itu. Kita gak usah ceritain, kan ada masalah yang lebih besar, lewatin dulu ini, dia aja belum bisa lewatin. Nah terkadang ada juga yang meremehkan kita Bapak Ibu ya. Tapi saya mau kasih tahu satu prinsip Bapak Ibu untuk kita semua. Untuk memiliki teman, kita harus menjadi seorang teman. Sekali lagi, untuk memiliki teman, kita harus menjadi seorang teman. Ya Bapak Ibu. Untuk memiliki pendengar, ketika kita curhat, ketika kita menceritakan keluh kesah kita juga harus belajar itu prinsipnya Bapak Ibu. Makanya anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang kuat saya katakan. Kenapa? Kadangkala Bapak Ibu Saudara, orang yang terluka harus mengabaikan Bapak Ibu, menyingkirkan desakan kebutuhannya Bapak Ibu, untuk mereka mendengarkan orang lain. Itulah kuatnya orang Kristen. Halo Bapak Ibu, ini saya mau ceritakan Bapak Ibu. Hari-hari ini kita harus juga belajar mendengar orang. Saya mau tanya, itu kejadian di apartemen saya tuh kira-kira kenapa? Gak ada yang mau dengar. Simple. Istri gak mau dengar suami ngomong apa, gak ada yang mau dengar. Itu anak yang ya mengakhiri hidupnya, mungkin dia cerita tapi gak didengar. Anak-anak Tuhan, mungkin kita terluka, kita lagi gak baik-baik aja, tapi karena penghiburan Tuhan kita bisa mendengar apa yang orang lagi alami, sehingga kita menguatkan di. Jadi kita juga jangan menghindari Bapak Ibu. Nanti menyesal. Menyesal gak kalau tiba-tiba aku mau ngomong sama kamu, aduh gak bisa, sibuk, lembur. 3 hari kemudian dipanggil Tuhan orang yang ini, kira-kira bisa tidur gak? Saya mau tanya Bapak Ibu. Kita aja gak besuk, tiba-tiba tuh orang dipanggil Tuhan, kita sedihnya bukan main, benar gak? Aku gak nengok dia di rumah sakit, kemarin kan aku keluar kota, sedih. Apalagi orang udah langsung minta tolong kita, aku mau cerita dong, aku udah gak tahu nih aku harus bercerita ke siapa. Oh gak bisa, gak ada waktu. Kita gak tahu 3 hari ke depan apa yang dia terjadi dalam kehidupan. Halo Bapak Ibu. Tapi Pak Pendeta, aku gak bisa, aku udah cukup terluka. Minta sama Tuhan apa? Penghiburan. Amin. Halo ya, anak-anak muda, tantangan kita banyak. Yang berkeluarga, tantangan juga banyak. Ayo kita berdoa sama Tuhan ya. Minta penghiburan sama Tuhan ya. Saya percaya Bapak Ibu, tadi kan saya udah tanya, kita semua adalah orang yang diberkati Tuhan, amin ya.
Ketika kita menjadi berkat buat orang sekitar kita, percayalah Bapak Ibu, perlindungan Tuhan sempurna untuk kita. Amin. Ya. Jadi jangan apa-apa gini. Ngerti ya? Apa-apa gini. Ayo sekali-sekali gini. Bukan soal materi Bapak Ibu, sekali lagi materi. Bukan. Kehadiran kita. Telinga kita untuk mendengar. Terkadang Bapak Ibu Saudara gak usah kasih masukan. Saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu. Gak usah kasih masukan. Terkadang ada nih orang kantor saya, Bang, mau cerita dong. Ini ada nih, satu departemen sama saya. Bang, bisa ketemu gak di ruang meeting? Boru Lumban Raja. Saya sering Lumban Tobing. Bukan Bang, Lumban Raja. Ya, anak perantauan orang tua di Medan. Bang, aku boleh nggak mau cerita sama abang? Oh boleh, yaudah minta ruang meeting aja satu. Dia cerita Bapak Ibu. Dia kepahitan sama siapa? Bapak tuanya. Kenapa Dek? Kirain cerita tentang kerjaan kan? Bang, aku kepahitan sama bapak tuaku. Kenapa? Bapak tuaku selalu menghina bapakku. Nah berarti itu apa ya? Adiknya ya? Abangnya menghina adiknya kan? Iya. Oh menghina apa Dek? Iyalah keluargaku dibilang kurang mampu. Selalu menyusahkan. Sakit hati aku Bang. Bapakku digitukan. Lah, terus apa yang terjadi Dek ketika itu? Ya aku marah. Bapak tua keluar aja dari rumah saya. Ini rumah saya. Jadi bapak tua gak berhak. Di Medan itu Bapak Ibu. Oh iya. Ya Bang, aku kepahitan Bang. Nah sekarang bapak tuaku lagi dirawat di rumah sakit. Udah koma. Saya masih dengerin Bapak Ibu. Orang dia gak minta pendapat. Berarti dia hanya mau cerita. Ketika dia keluarkan kata, Bang, kira-kira aku harus apa? Nah, masuklah itu. Jadi kita juga sebagai pendengar gak usah coba buru-buru. Terkadang juga dia juga nggak itu tujuan dia. Mungkin dia cuma mau cerita. Tapi ketika dia tanya, Opung Nehemia, kira-kira aku harus bagaimana? Masukkanlah. Masukan yang terbaik. Tapi kalau tidak ditanya, yaudah cukup dengar. Oh iya. Terkadang ada juga orang yang mau dengar. Akhirnya saya suruh, sekarang kau ambil cuti 1 hari, besok pergi kau ke rumah sakit. Lepaskan pengampunan sama bapak tuamu, lalu cerita ke abang apa yang terjadi. Cutilah dia besok. Pergilah dia ke bapak tuanya. Dia ceritakan, bapak tua, aku sakit hati sama bapak tua. Bapak tua pernah ngomong, bapak tua udah kagak ini. Udah kagak nyaut. Tapi bapak tua, aku mengampuni bapak tua. Aku berdoa buat bapak tua. Dia doa di rumah sakit. Dia bawa kue. Dia chat, Bang, masih ada chat. Aku lega banget Bang. Ternyata ini toh rasanya melepaskan pengampunan. Loh, coba dari jauh-jauh hari, kamu pasti rasakan itu. It's okay deh. Sekarang berdoa, minta penghiburan sama Tuhan. Halo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo, belajar menjadi pendengar-pendengar. Ya. Kita mau didengar kan? Belajar menjadi pendengar. Ya Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, doa yang berani adalah doa yang kata-katanya lebih menyentuh perasaan Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai kesimpulan kita. Coba di next deh. Nah ini saya pernah juga kasih tahu ke circle, cuman ini boleh kita tampilkan, udah lama sekali. Yuk kita tampilkan deh. Ini sebagai kesimpulan kita. Di next sekali, ya. Yuk kita baca bersama-sama. Yuk 3, 2, 1 ya. Saya meminta kepada Allah kekuatan. Ya, next. Ayo coba renungkan ini. Saya meminta kepada Allah kekuatan untuk meraih. Tetapi saya dijadikan lemah. Supaya apa? Jadi gak ada segala aspek kehidupan kita yang kita gak bisa syukuri. Semua harus kita syukuri. Coba di next lagi deh. Yuk baca.
Saya, ada kan yang minta kesehatan saat-saat ini? Ya, coba. Saya diberikan kelemahan tubuh supaya dapat melakukan hal-hal yang ada rasa syukur gak di sini? Jadi kalau lagi ada kelemahan tubuh, apa? Tuhan kasih saya kelemahan tubuh supaya dapat melakukan hal-hal yang lebih baik. Ada kelemahan tubuh yang tadinya gak pernah olahraga jadi olahraga. Hal-hal yang lebih baik toh. Yang tadinya mungkin begadang, ya tidur jam 3, kerja lagi jam 7. Lemah tubuh, kita akuin lah. Minta kesehatan sama Tuhan, gak dikasih-kasih tetap aja kan. Tapi ini supaya dapat melakukan hal-hal yang lebih baik. Amin. Coba next lagi deh. Yuk, tekan. 3, 2, 1 ya. Saya meminta kekayaan supaya dapat. Wah, Pak Pendeta, kalau saya kaya mungkin saya gembira kali ya. Saya bisa menjadi berkat. Wah, bagi banyak orang. Saya mau kasih tahu sebelum di next. Gak usah muluk-muluk. Ya. Gak usah janji-janji. Janji palsu. Ya Bapak Ibu. Percayalah. Ya. Ketika kita sudah mendapatkan kekayaan, wah beda lagi pemikiran kita. Akan lebih sulit untuk memberi. Jadi ketika kita lagi sekarang ini keadaan kita, yuk belajar memberi. Amin. Gak usah minta, kalau saya kaya deh Pak Pendeta. Tapi kalau sekarang 100.000 sulit saya memberi. Ntar deh kalau ada 1 juta saya beri. Pasti. Kejadian gak? Wah 1 juta nih. Lumayan. Pikirnya jadi Halo, amin. Wah tuh amin udah tahu kan? Rasanya beda. Jadi mumpung duit cuman ada 50.000, kasih 5.000 itu memberi. Udah ada 500.000, keluarin 50.000, 4,5 ya, 20.000 lah. Jadi kecil. Padahal punya 50.000 kasih goceng, sama nggak? 10% nggak? Halo, 10% nggak? 10%. Ada 500.000, keluar 50.000, 10% nggak? Sama 10%. Tapi 50.000. Dikasih 5 juta, keluar 500.000. 500.000. Dikasih berkat 50 juta sama Tuhan, kasih 5 juta. UMR. Kasih. Kayaknya 1 juta cukup. Bapak Ibu, halo. Udah gak usah minta mulu-mulu, Tuhan berkati saya 1M. Gak usah. Sekarang lihat di dompet kita ada berapa. Tuhan, aku mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Gak usah cap-cip-cup. Tuhan, mana yang ku ambil? Pertama itulah yang ku beri. Bapak Ibu sudah tahu letaknya di mana. Ambil aja di jari paling ujung ini yang paling kecil. Gak usah. Ya, Tuhan kasih. Bicara sama aku, kasih berapa untuk persembahan. Jangan keraskan hati. Kalau Tuhan bilang kasih. Percayalah, kita gak akan kekurangan. Amin. Amin. Ya. Saya meminta kalian supaya dapat bergembira. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di next deh. Saya diberikan kemiskinan supaya dapat menjadi. Halo, saya diberikan kemiskinan supaya dapat menjadi bijaksana. Amin. Jadi gak usah perlu. Dia liatin. Gak usah perlu khawatir. Kalau kita dikasih sekarang gak berkelimpahan, kita diajar untuk menjadi lebih bijak. Next. Apa selanjutnya? Ayo baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Saya meminta kuasa supaya mendapat. Anak-anak muda nih. Biasanya nih. Wah kalau jabatan gue tinggi. Pujian. Wah. Apa-apa nunduk orang. Wah. Siapa yang nggak ini suka? Pak, capek Bapak Ibu, serius deh. Apa-apa kata Pak, iya Pak, iya. Pak, capek juga jadi atasan. Apa-apa di Pak, bener nggak? Ya. Kepala sekolah ketemu sama seluruh anak-anak, capek juga dia. Pak, ya. Datang lagi. Pak, iya Pak, iya nak, ya. Udah semua ya. Gak usah salam. Capek saya. Capek juga. Tetapi nih kita lihat, saya meminta kuasa supaya mendapat pujian manusia. Tapi apa? Saya diberikan kelemahan. Amin. Ya.
Kalau hari-hari ini kita merasa kita lemah, ya, wah aku gak gimana-gimana, kayak tidak ada yang menghormati aku, gak ada yang menghormati aku. Kita dikasih itu supaya apa? Kita butuh Tuhan. Yuk yang terakhir, baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Saya meminta segala sesuatu. Ya, kita minta ini kan? Segala sesuatu supaya saya dapat menikmati hidup. Tapi apa yang Tuhan kasih? Yuk. Ayo kita balik. Benar gak? Saya minta nih, Tuhan, saya minta ini supaya saya bisa nikmati hidup. Tetapi saya diberi hidup supaya apa? Iya. Buat apa kita dapat segala sesuatu tapi kita tidak hidup? Jadi makanan rayap. Saya diberi hidup supaya saya dapat menikmati segala sesuatu. Yuk, ini kalimat terakhir sebelum kita pulang. Yuk, tampilkan. 3, 2, 1 ya. Saya tidak memperoleh apapun yang saya minta. Tapi apa? Amin. Tuh, tulang B ini udah amin. Ya, segala sesuatu yang saya butuhkan itulah yang saya peroleh. Amin. Yuk kita berani. Utarakan sama Tuhan. Kalau keadaanmu lagi tidak baik-baik saja, lagi ada pergumulan, utarakan. Tuhan, kiranya berkat Tuhan ada atasku. Halo, amin. Ya, berani ya berkata itu ya. Tapi ingat landasannya, ketika kita diberkati harus jadi memberkati, jadi Jadi kalau kita hari-hari ini lagi ada pergumulan, Tuhan berkati saya hari ini berlimpah-limpah. Gak ada yang salah. Kalaupun lagi dikasih cukup-cukup, bersyukur. Tapi Tuhan, kalau Tuhan izinkan, berkati aku berlimpah-limpah. Ketika kita diberkati, jadi Tuhan, aku hari ini belum sehat. Tuhan, aku mau sehat sempurna. Boleh gak bilang gitu? Boleh. Tapi ketika udah sehat, harus apa? Bersyukur. Jadi berkat. Amin. Ya. Berani ya berdoa seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti Yabes. Berani. Ya Bapak Ibu. Jangan malu. Tapi aku kayak malu. Ya, masa aku doa kayak minta-minta banget sama Tuhan. Loh. Bapak sama anak kok. Ya. Minta sama Tuhan. Tuhan tahu kok kapasitas kita. Amin. Kalau kita bisa menerima 10, Tuhan kasih 10. Kalau kita bisa menerima 5, Tuhan rasa 5 cukup, 5 Tuhan kasih sama kita. Amin. Ya Bapak Ibu, kasih tahu kiri kanan. Yuk berani minta sama Tuhan. Ya, berani minta sama Tuhan ya. Amin. Ya. Ya. Minta yang banyak ya. Minta yang banyak supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapak,